Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, khusus warga Alimbas, dimana pun Anda berada, berjumpa lagi dalam Alimbas Special Podcast. Netizen, di tengah saat kita menyongsong 76 tahun Republik Indonesia yang masih dalam suasana mencekam, prihatin kita semua dengan pandemi COVID-19. Tapi tentunya kita harus terus tetap semangat dan tetap produktif. Netizen, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol yang insya Allah cukup seru. Bersama kita sekarang sudah hadir omak-omak cantik, para aktivis HMI di zamannya. Telah hadir secara virtual orang perempuan cantik. Ada Kak Ning, sapaan akrab kita untuk Bunda Dr. Rugaya Abu Bakar. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam Bang Adi, baik-baik saja. Lalu ada juga Kak Elvi Hadriani yang sore ini tampak cukup segar. Assalamualaikum Kak Elvi. Waalaikumsalam Abah Hadi. Lalu ada ini dia Mak Yeni yang semakin hari semakin segar saja. Assalamualaikum Mak Yeni. Waalaikumsalam. Nak, karena manggil mak awak jawab nak ya. Dan ada lawyer kita yang tetap energik, Bunda Ina Aitanamas. Assalamualaikum Kak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Hadi. Baik, Bah. Iya, kita sore ini akan ngobrol-ngobrol ringan seputar dunia perempuan. Tapi pertama sekali saya ingin ke Kak Ning dulu nih. Kak Ning, lagi sibuk apa sekarang ini di tengah pandemi yang masih terus mencekam, entah mau sampai kapan ini? Semacam, Bang, secara profesional lagi menyiapkan pembelajaran media-media untuk semester lanjut. Kemudian secara organisasi lagi menyiapkan hubungan kerjasama dua institusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran madrasah. Dan satunya lagi secara kolektif lagi membangun sebuah rumah digital. Itu ya, Bah? Masih tetap cukup padat ya kegiatan Kak Ning ya. Oke Kak Ning, sebagai aktivis perempuan dengan semangat literasi Alimbas yang saat ini sudah menyala-nyala, kabarnya Kak Ning akan berbagi pengalaman kisah nyata semasa menjadi aktivis mahasiswa dalam buku Di Bawah Rindang Pohon Seri volume yang kedua yang bertajuk 49 Sejarah Diri Alumni HMI. Nah Kak Ning, boleh kita tahu Kak Ning itu menulis ceritanya soal apa sih? Alhamdulillahirabbil alamin, saya ikut menulis di edisi kedua ini. Walaupun sebenarnya saya kepengen ikut di edisi pertama, tapi nggak kesampaian. Jadi di edisi kedua ini saya mengambil satu bagian kecil dari perjalanan ber-HMI yang dirasa itu menjadi bagian dari puzzle kehidupan saya selanjutnya. Jadi tajuknya itu di buku berjudul ada belajar tentang pengkhianatan di rumah kedua. Jadi hal itu terjadi lagi pada saya sekarang ini, sehingga saya terpikir bahwa pembelajaran di masa lalu itu, walaupun itu sangat menyakitkan, dan di satu sisi seperti meniadakan keberadaan saya sebagai waktu itu ketua Kohatibat itu, ya, aktivis wanita, aktivis perempuan, dan sebenarnya cukup diakui. Tetapi di rumah sendiri, di rumah kita itu saya justru dititik gitu ya, bahasa kita tuh dititik atau ditiadakan. Dan alhamdulillah, walaupun itu menyakitkan,
ya kan? Kita tetap berpikir sesuatu yang positif bahwa itu menjadi bekal saya selanjutnya. Hanya saja disayangkan kalau itu tidak ada sebenarnya, dan sekarang yang saya alami tidak ada, sebenarnya ya saya berpikir potensi kita itu bisa lebih baik lagi untuk hal-hal yang lebih berguna daripada untuk mempertahankan diri, mempertahankan kehidupan dan lain-lain. Begitu, Bang. Oke, Kak Ning, secara detail kira-kira saya tadi mendengar ada kata-kata pengkhianatan serem amat. Kira-kira seperti apa sih gitu? Bisa dikatakan kalau namanya pengkhianatan adalah sesuatu yang dikelabuin, sesuatu yang seharusnya menjadi hal milik kita, ya, secara logik, secara organisasi, ya, secara administrasi itu menjadi bagian kita, tapi tiba-tiba hilang. Nah, saya merasakan itu sekarang, dan itu terjadi di tahun sekitar 95, ya, ketika secara organisasi saya itu sebenarnya ditetapkan sebagai salah satu orang yang akan menjadi tokoh ya di kepengurusan KMPI. Ya, artinya kita sudah selesai di HMI. Ya, kemudian saya masih punya masa untuk berkiprah. Nah, di sebuah rapat waktu itu dengan dihadiri banyak orang, saya dipilih untuk mewakili organisasi di ajang tersebut. Mewakili HMI di KMPI. Ya, karena sudah selesai ya, sudah selesai. Saya punya secara kewanitaan saya punya tempat di lembaga wanita, tapi secara umum artinya tidak melihat dari segi kelamin, gender, saya itu berada diutus di KMPI. Nah, nama saya nama pertama waktu itu dalam rapat, tapi ternyata setelah rapat berlangsung, musda berlangsung, dan di musda sendiri saya menjadi pimpinan sidang waktu itu. Nah, setelah musda berlangsung, orang tokoh yang merekomendasikan saya di acara itu, di pemilihan itu, turut merekomendasikan saya, tiba-tiba menelepon saya, mengatakan bahwa nama saya itu tidak ada dalam utusan HMI. Artinya walaupun rapat harian dan presidium menentukan saya, tetapi nama saya bisa nggak ada di surat rekomendasi. Nah, itu yang saya sebut dengan pengkhianatan. Jadi Anda tidak jadi direkomendir oleh HMI begitu? Ya, tidak jadi direkomendir, nama saya tidak ada, dan saya baru tahunya dari tokoh yang ikut merekomendasi saya dari organisasi lain. Gitu. Tapi kan induk saya sebenarnya di HMI. Induk saya di HMI. Nah, yang orang lain kira-kira alasannya apa itu? Apa karena Rugaya itu seorang perempuan, jadi tidak pas kalau direkomendasikan oleh HMI, atau ada alasan lain? Saya tidak bertemu dengan orang yang yang menentukan itu, ya, melakukan kebijakan itu. Saya tidak berjumpa lagi, juga tidak melakukan dialog mengapa hal itu terjadi. Tapi posisinya ketika itu dari orang yang direkomendasikan dari HMI, nama saya adalah nomor 1. Ya, jadi kalau dari nama saya nomor 1 secara organisasi, maka saya sebenarnya punya kapasitas yang tidak karena perempuan. Saya punya kapasitas yang sama. Jadi waktu itu di organisasi eksternal saya juga sudah cukup diterima. Tapi sayang sekali bahwa secara internal nama saya dihilangkan. Nah, ini juga agak aneh gitu sebenarnya di sebuah organisasi yang independen, ya, yang harusnya menyamakan potensi lelaki dan perempuan, nama saya justru dihilangkan. Seperti apa kira-kira setelah itulah berikutnya, apa masih dijumpai hal yang serupa gitu? Ya, sejujurnya saya merasa tersanjung. Abang tadi menyebutkan saya. Dan seyogianya saya juga sudah memiliki sertifikat untuk itu, karena saya 2008 berangkat untuk sekolah dengan biaya sendiri. Jadi saya berangkat dengan biaya sendiri. Waktu pas wawancara, saya itu
sudah lewat ya seleksi berkas. Kemudian ketika wawancara ada satu pertanyaan yang aneh, ya, yang bertanya tentang mengapa saya yang sebenarnya saya itu dalam posisi single parent ya, saya ibu tunggal dengan 3 anak, masih ingin melanjutkan sekolah, sementara secara ekonomi mungkin kesibukan saya itu sudah berada. Itu aneh menurut saya karena diajukan oleh seorang yang punya kapasitas pendidikan tinggi sebagai reviewer, doktor. Kalau itu diajukan oleh seorang penjual makanan di pasar itu nggak masalah, kita mengerti ya. Tapi ini oleh seorang dokter yang bisa harusnya melihat kapasitas saya yang sebenarnya waktu itu sudah memasuki level nasional dari segi penelitian. Jadi penelitian saya waktu itu kita bersaing itu adalah penelitian yang tertinggi. Saya sudah sampai di level itu, tapi saya ingin sekolah itu dipertanyakan. Itu aneh. Nah, sepanjang perjalanannya di 2008 itu, ternyata seseorang yang lain, ya, yang tidak ikut seleksi berkas, itu menang. Nah, menang mendapatkan beasiswa. Sementara saya terus menjadi. Oke, itu tidak masalah. Ya, ternyata saya masih bisa membiayai perkuliahan saya. Insya Allah, Allah memberi jalan itu. Ya, masih bisa menghadapi berbagai hal. Dan anak-anak saya juga bersama saya sekolah, tidak ada masalah. Ya, kalaupun ada masalah, alhamdulillah itu terlalui. Namun di 2016, karena lama itu ya ada masalah yang terjadi, saya pulang, disuruh pulang, tetapi saya tidak diberi kesempatan lagi menamatkan perkuliahan saya. Jadi Bang Adi tadi memanggil saya dokter, sebenarnya saya secara sertifikat belum punya dokter itu. Karena apa? Di 2016 itu saya dihentikan sekolah saya. Nah, yang lucunya pada saat itu ada seorang lain, tapi saya tidak mengatakan gender ya, perempuan laki-laki. Di 2016 itu ada seseorang yang sama berangkatnya dengan saya, ya, single, ya, tidak punya anak, belum menikah, tapi dia mendapatkan kesempatan untuk menamatkan sekolahnya. Sementara saya yang punya semua bukti akademis, ya, punya bukti administrasi, saya tidak boleh melanjutkan sekolah. Apabila saya melanjutkan sekolah saya yang setahun lagi saya minta waktu itu, maka saya akan diberhentikan. Tunjangan saya akan diberhentikan. Sangat naif sekali. Ya, itu yang saya melihat begini. Itu juga alumni HMI yang waktu itu mempunyai tangan ya, artinya punya pena dan punya kekuasaan untuk mengambil keputusan itu. Ya, dia melakukan hal tersebut. Oke lah, saya tidak usah dilihat bahwa saya punya beban-beban yang lain. Lihat aja di permukaan bahwa saya punya laporan, punya administrasi yang lengkap. Sementara teman saya nggak punya, tapi saya dihentikan. Nah, itu yang saya bilang, saya belajar dari keadaan saya yang sebenarnya lebih sederhana sih waktu lalu. Waktu lalu itu kita cuma jadi pengurus di organisasi eksternal, udahlah, ya. Cuman menyedihkannya nama kita hilang tanpa diketahui. Dan orang lain memberitahukan. Yang ini lebih berat. Nah, tapi alhamdulillah itu sudah saya bisa netralisir, ya, walaupun itu perlu waktu yang lama, karena secara psikis, secara finansial, saya sangat terganggu akibat perlakuan ini. Lebih sedihnya lagi, waktu yang saya lalui dengan biaya sendiri untuk sekolah itu tidak membuahkan apa yang saya ingin dapatkan. Nah, inilah saya rasa hal-hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Ya, jadi orang-orang yang punya kapasitas, saya tidak mengatakan saya itu sangat berprestasi, tapi saya orang yang mau, berkemauan, dan saya melakukan itu. Kenapa harus dihempang? Kenapa harus diberhentikan? Nah, seperti itu, Bang Adi. Oke, Kening. Ini sepertinya Kak Yeni ini sudah ingin bicara ini. Sudah ingin merespon. Kak Yeni dulu lah. Kak Yeni, apa komentar Anda dengan kisah yang dituturkan oleh Kak Ning tadi? Silakan, Kak Yeni. Ya, kalau saya sih melihatnya itu ya tragis ya. Artinya ada amputasi terhadap potensi HMI-wati dari orang yang memang punya wewenang ya, punya kekuasaan, punya amanah untuk melakukan itu.
dia mampu melakukan itu, tapi dengan cara yang tidak objektif ya. Di luar himpunan mungkin tidak akan tahu, gitu ya. Tetapi kita di internal karena itu ada proses seleksi dan lain-lain internal kita yang kita lakukan dan sudah ada hasil, tapi itu diabaikan, dilangkahi, diabaikan, tidak diindahkan hasil rapat tersebut ya, malah yang dikeluarkan adalah rekomendasi yang berbeda oleh pejabat atau oleh mereka yang saat itu sedang memegang amanah pimpinan di HMI. Ya, jadi itu dia. Anda sendiri pernah punya pengalaman tragis yang menurut istilah Anda amputasi, serem banget istilahnya ya, amputasi HMI Wati. Pernah punya pengalaman yang sama? Persis sama tidak. Mungkin Rugaya ini atau saya biasa panggil Ninding ini sama dia ini memang tipe HMI Wati yang cukup progresif dan dia tidak segan-segan gitu mengungkapkan, mencapai dan bersaing untuk hal yang memang dia rasa dia itu pantas mendapatkan itu gitu. Mungkin nggak seberani Nining kalau saya, tetapi memang ada kalau boleh ikut nimbrung, walaupun ini sebelum ikut cerita ya, saya mau pengakuan ini bahwa sebenarnya ada persoalan teknis yang bikin tulisan saya nggak ikut termuat di jilid 2. Tetapi kalau di jilid 1 kemarin memang ikut termuat. Ini persoalan teknis internal kita berempat ini kemarin yang memang berkeluh kesah ya. Kok pengalaman saya di HMI begini. Saya juga punya pengalaman yang mirip-mirip gitu. Akhirnya kita saling cerita dan kita sepakat bikin. Kira-kira pengalaman seperti apa, Kak Yeni? Pengalamannya seperti apa sih kira-kira buat penasaran ini? Kalau saya pengalaman saya ini sebenarnya boleh dibilang agak tragis juga sih gitu. Di HMI mungkin saya satu-satunya ini yang mengalami hal seperti ini gitu, dan memang kalau kami ya di periode kami dan sekitarnya itu menilai ini hal yang cukup mencoreng ya, bisa dikatakan mencoreng proses perkaderan ya di HMI itu sendiri. Jadi ceritanya ya singkatnya beginilah ya. Secara prosedural saya sudah terpilih menjadi ketua Kohati Batko Sumatera Utara. Tetapi Kohati ini punya partner ya setingkat itu HMI ya. Jadi di HMI sendiri tidak mulus gitu kan prosesnya, sehingga terjadi konflik. Nah, konflik ini imbasnya kepada kami yang di Kohati, sehingga waktu itu saya sebagai Kohati formatur terpilih ingin ikut berkontribusi untuk menyelesaikan konflik tersebut, gitu ya. Karena jadi konflik yang terjadi bukan konflik antara Batko dengan Kohati, bukan ya? Gimana, Mbak? Ya, konflik yang terjadi itu bukan antara Kohati dengan pimpinan Batko, kan? Bukan kan? Bukan. Konfliknya tidak konflik pribadi, tetapi secara kelembagaan karena menurut aturan kita kan Kohati itu yang melantik HMI-nya gitu ya, walaupun SK-nya dari PB ya. Nah, jadi kita ikut terkait dengan konflik yang ada di HMI-nya. Nah, karena kita dianggap barisan yang memang dalam tanda kutip berseberangan ya dengan kebijakan PB HMI, sehingga kami sebagai Kohati Batko itu jangankan diadvokasi, di mediasi pun tidak oleh PB. Dalam hal ini Kohati PB ya harusnya. Sehingga
praktis satu periode itu kalau menurut versi kita ya, tidak ada vakum, tidak ada kohatinya. Nah, Jadi seperti Anda, itu kan secara Anda gagal dilantik, organisasi dan bahkan perkaderan kelembagaan kohatinya juga tidak ada. mirip Begitu? sekali ya. Ya, menurut kita gitu ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi secara umum anak-anak HMI ya lihat nggak ada vakum gitu kepengurusannya. Dan saya pun waktu itu sudah coba berkomunikasi dengan Kohati PB, tetapi kita yang ada itu yang kita terima adalah kita dijudge tidak patuh begitu ya terhadap aturan organisasi. Padahal kita butuh solusi. Nah, dan tidak ada sama sekali dari PB itu, Kohati PB itu untuk coba menyelesaikan. Tidak ada solusi. Dibiarkan begitu saja gitu ya, sehingga ya praktis itu udah menutup karir secara pribadi ya, karir saya pada saat itu udah habis gitu kan. Tidak ada komunikasi, tidak ada ini ya, kita pun karena situasi sudah seperti itu tidak kondusif. Boleh dikatakan mungkin ya 90% lebih itu tidak menerima di Medan ya, pada saat itu Medan Sumut tidak menerima dengan kebijakan yang diambil oleh PB HMI gitu. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa tidak adanya kemandirian dari HMI Wati dalam hal ini lembaganya Kohati untuk mengambil kebijakan yang memang terbaik bagi dirinya sendiri gitu, internalnya Kohati. Jadi terimbas dengan politisasi yang ada di HMI, dia korbankan kaderisasi dan organisasi Kohatinya dalam satu periode. Itu yang kita miriskan. Mungkin itu bah kalau bisa ceritakan. Kisah tragis pertama tadi Kak Ning gagal menjadi duta HMI di KNPI, ya, utusan HMI di KNPI. Kemudian Yeni gagal memimpin Kohati di tingkat regional Sumatera Utara, ya. Kita ingin dengar lagi, apakah masih ada tragedi-tragedi lain? Ya, Kak Elvi. Kak Elvi juga kabarnya menulis nada yang sama di buku di bawah Rindang Pohon seri volume kedua ini. Kalau Kak Elvi menceritakan kisah apa nih? Apa kisah yang Kak Elvi ceritakan di buku ini? Oke. Pada dasarnya sebenarnya apa yang kami alami itu tidak jauh berbeda. Nah, kami melihat dari sisi yang lain agak berbeda di sini. Kalau misalnya kan tadi Kak Yeni dan Kak Ning itu bercerita tentang pengalaman mereka selama menjadi di Kohati cerita yang lalu. Nah, kalau Api lebih banyak menyorot kepada bagaimana posisi Kohatinya, lembaga Kohati dan HMI Wati yang ada di dalamnya itu sampai pada saat itu masih di Kohati. Nah, Afi melihat juga sampai berkahmi. Kalau Afi terus sampai sekarang, sampai berkahmi melihat. Nah, kalau tulisan yang Afi ambil itu kan judulnya Kohati setara tak kentara. Setara tak kentara. Karena memang waktu masih ber-HMI, zaman kita di Kohati, ya pengurus Kohati itu kan tetap belajar pemberdayaan perempuan, kita bercerita tentang keadilan dan kesetaraan gender, bla bla bla. Pokoknya kita harus punya posisi tawar, tapi itu hanya lebih pada lip service. Itu hanya di dokumen. Pada saat kita mengimplementasikan, Kohati itu nggak punya posisi tawar. Posisinya tetap di posisi yang dianggap tidak penting lah. Yang boleh di posisi yang baik itu hanya HMI-1. Walaupun ada dalam tanda petik, kita bukan menafikan. Misalnya ada jabatan-jabatan tertentu yang akhirnya bisa, ya kayak kita di cabang Medan sendiri, akhirnya kita pernah sekali punya ketua HMI cabang itu perempuan. Tapi setelahnya, itu nggak ada lagi. Karena memang dari cerita Kak Ning, cerita Kak Yeni, akhirnya kohati-kohati yang tadi katanya harus berdaya juga mengalami
mengalami ini ya, tidak mendapatkan relasi gender yang setara antara HMIwati dan HMIwan, dan kita tetap mengalami ya, kalau kita cerita belajar gender, kita mengalami juga bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang 5 itu kita alami. Jadi Apa saja misalnya misalnya? yang kekerasan. Nah, kekerasan itu kan bukan harus yang fisik ya, tapi bentuk kekerasan itu ada fisik, psikis. Bentuk kekerasan itu ada 4, fisik, psikis, ekonomi, seksual misalkan. Nah, kalau secara fisik mungkin kita tidak mengalami, tapi psikis kita pasti mengalami ya, Kak Yen, Kak Ning, Kak Ai, pasti kita pernah mengalami itu. Itu yang pertama, kekerasan. Yang kedua, bentuk ketidakadilan gender yang kita alami itu stereotip, labelan. Karena memang kalau perempuan kita, Kohati, HMIwati, sampai sekarang pun berkahmi, kalau dibilang stigma negatif itu perempuan itu cerewet. Saya mengalami sendiri, kalau giliran saya protes, karena saya termasuk berani protes, langsung dibilang, Silvi kan cerewet kali. Akhirnya labelan terhadap saya terus, Silvi itu cerewet. Karena kita suka protes, kalau ada nggak cocok kita pasti protes. Pelabelan yang itulah sifat, perilaku. Terus juga mungkin kita juga mengalami marginalisasi, peminggiran. Seperti yang Kak Ning alami juga, Kak Yeni alami gitu. Misalnya, ya Kak Ning, kita kan harusnya untuk mendapatkan posisi yang sama itu harus setara, tapi tidak, karena kita perempuan dan akhirnya karena label ya kebetulan ya label perempuan yang sendiri itu juga menjadi sikap yang negatif terhadap kami. Terus juga ada itu yang ketiga, yang keempat itu subordinasi, penomorduaan. Ini terkait juga dengan marginalisasi. Ya, pokoknya penomorduaan kita tuh selalu udahlah laki-laki aja lah dulu, perempuannya nanti aja. Jadi kesempatan itu lebih diberikan kepada laki-laki. Kalau yang misalnya double burden, bentuk ketidakadilan gender yang kelima, beban ganda itu sebenarnya juga dialami oleh kita yang perempuan-perempuan yang aktivis, yang pekerja, itu juga mengalami. Kita sibuk di publik, kita juga fokus di domestik. Nah itu kalau kita melihat bahwa memang posisi HMIwati terutama, saya juga karena memang masih sering berinteraksi dengan adik-adik di Kohati, sering melihat, makanya saya suka marah dengan mereka, kenapa setiap ada kegiatan, giliran yang urusan dapur, masak, menghidang, membersihkan, itu urusan, inilah Kohati, HMIwati. Setiap HMIwati buat kegiatan, HMIwannya pura-pura cuma jadi peramai pelengkap penderita, giliran makan-makan dia datang. Tapi giliran kita minta pernah saya mengalami pada saat saya mau jadi narasumber di salah satu komisariat acara Kohati. Nah, pada saat saya sampai dengan waktu yang dijanjikan, kebetulan di kampus, ruangan belum siap, spanduk belum dipasang, kursi belum diatur. Saya bilang, kenapa seperti ini? Gak ada yang bantu, Kak, tadi kami kuliah. Akhirnya ketua Kohatinya langsung pasang spanduk, manjat masang spanduk, dengan pengurus yang lain, Kohati itu angkat kursi. Saya bilang, mana HMIwan kalian? Gak ada, Kak. Biasa kalau acara Kohati mana ada yang peduli. Tiba-tiba begitu Giliran acara buat memulai, kopi, acara HMI, giliran buat kopi, kasih hidangan, urusan HMIwati, tapi giliran kegiatan Kohati, HMIwan tidak urusan naik-naik pasang-pasang spanduk, begitu? iya, itu yang langsung di mata saya lihat. Jadi pada saat menjelang acara mau dimulai, baru datang tuh ketua komisariat dengan bangga pakai gordon, pakai mood, duduk di depan. Begitu selesai acara dia pidato, membuka acara, dia pun pergi kayak pejabat-pejabat itulah. Dia pergi, saya bilang, kamu mau kemana? Saya ada acara lagi, Kak. Ini bukan acara komisariatmu ya? Acara, kalau gitu kan nggak usah jadi ketua, habis ini mundur aja jadi ketua. Tokoh hati ini pantas jadi ketua umum. Saya bilang kayak gitu langsung. Nah, jadi setiap acara Kohati nggak pernah ada sama. Kalau setiap kita berbicara tentang perempuan, kita bercerita tentang relasi gender, cerita gender, yang ngurus itu hanya perempuan, yang tahu hanya perempuan. HMIwan dalam tanda petik laki-laki nggak akan pernah peduli. Itu urusan perempuan kok. Seperti itulah yang kita alami, Bah. Ya, KLV.
Kalau Anda tadi mengatakan sangat lemahnya daya tawar perempuan ini, ya kan, baik kisah-kisah yang terjadi dan dialami zaman aktivis mahasiswa dulu maupun sampai berkahmi istilah KLV tadi ya. Gitu. Ternyata menurut Kak Ai yang disampaikan pada podcast yang lalu, ternyata Kohati itu bukan sekedar memiliki daya tawar yang lemah, tapi bahkan jadi alat tawar. Yes. Alat daya tawar-menawar yang terjadi dalam lingkup HMI. Nah, Anda setuju dengan pernyataan Kak Ai bahwa Kohati itu jadi sekedar jadi alat tawar-menawar? Apakah benar begitu? Kak Evi lagi nih, Bah? Iya. Oh. Nah, Pendapat jadi iya, Kak Evi dulu. iya, memang ya sekali posisi tawar kita rendah, akhirnya terkadang untuk kepentingan nih, ya ini dialami loh, Bah, mulai dari ber-HMI sampai saya berkahmi, tetap giliran posisi tawar yang memang mungkin ini juga kita berbicara perempuan secara umum. Nah, kalau udah bercerita untuk lobby-lobby, untuk yang penting perempuan disuruh maju. Sama lah kalau kita lihat yang aksi demo, kalau udah kalau laki-laki udah nggak bisa menghadapi emak-emak nih yang maju ke depan. The power of emak-emak yang digunakan. Sampai inang-inang telanjang terkadang ya kan untuk demo, laki-lakinya di belakang semua. Nah, ini lebih sering terjadi. Nah, di Kohati juga kita mengalami sebenarnya. Walaupun nanti kan mungkin ada yang membantah nih, kan nggak semua. Ya memang lah nggak semua, kan ada kasus per kasus. Tapi apapun ceritanya katanya tidak semua, tapi itu pernah terjadi dan sebagian kita mengalami. Ya, Kak Elvi, ini ceritanya sangat bersemangat, tapi kita lupa. Kak Elvi tadi belum menceritakan yang ditulis Kak Elvi itu seperti apa kisahnya. Kabarnya setelah berkahmi-kahmi, kira-kira ceritanya seperti apa ini? Oh iya, kalau berkahmi juga, kalau misalnya waktu pas di HMI udahlah, saya kayaknya kan nggak jauh beda dari apa yang dialami Kak Yeni dan Kak Ning. Nah, di berkahmi juga sebenarnya, misalnya Evi lah yang Evi alami, Evi pantas dan layak dan mampu. Evi mengatakan mampu, memang Evi siap ada di posisi itu. Evi mampu melakukannya dan Evi bisa bertanggung jawab di posisi itu. Tapi karena posisi aku adalah perempuan, itu akhirnya menjadi kau nggak layak di situ. Itu periode yang lalu. Nah, periode yang belakangan ini terjadi dan baru beberapa bulan yang lalu saya alami, saya ada yang menawarkan posisi itu untuk saya lagi. Tapi karena aku perempuan, ya kan, nggak boleh. Karena dianggap nanti aku mengganggu laki orang, mengganggu HMI yang punya bini, takut gara-gara aku mereka bercerai. Nah, jadi memang, Mbak, ya ini harus diungkapkan. Sampai seperti itu ya? Yes. Astagfirullah. Aku alami sendiri. Dan ini harus di depan umum, aku nggak peduli dan aku nggak malu dan tidak takut. Ya, nampaknya ini Kak Ai juga sudah tidak sabar untuk berkomentar nih. Kak Ai, silakan komentar Kak Ai dari perbincangan ketiga emak-emak cantik tadi. Silakan Kak Ai. Ya, jadi begitu, Bah. Kalau tadi Kak Ning cerita tentang masa dia pasca ber-HMI dan kemudian masuk di KNPI, ya ini bercerita tentang kondisi dia yang tidak menjadi ketua Kohati, padahal sudah terpilih, periodenya hilang, satu generasi kita kehilangan Kohati saat itu. Karena satu generasi hilang ketika satu periode Kohati Batku Sumatera Utara tidak berjalan, gitu kan, stagnan ketika itu Kohati Batku. Nah, Hai cerita di HMI cabang dan Evi bercerita tentang di Kahmi, bagaimana
kondisi HMI Wati, posisi HMI Wati yang terpinggirkan untuk berada di kepengurusan KAHMI. Nah, seperti yang saat lalu kita podcast, bahwa memang yang Ai rasakan ketika menjadi calon ketua Kohati HMI Cabang Medan gitu, bahwa posisi kita dijadikan bargaining posisi bagi HMI Wan, karena memang saat itu calon ketua Kohati cabang dan calon ketua HMI cabang Medannya sama-sama dari kawasan universitas yang sama gitu. Kalau kita di Medan ada komisariat kawasan USU, kemudian ada komisariat kawasan Unimed, ada komisariat kawasan UIN, ada komisariat dari perguruan tinggi swasta lainnya. Nah, jadi itu terjadi bukan hanya isapan jempol bahwa kita kalau misalnya calon kuat dari HMI cabang Medan adalah dari USU, kalau bisa ketua Kohatinya tidak dari USU. Kenapa? Kita dijadikan bahan bargaining. Jadi HMI Wan-nya bisa bilang, dukung saya dari kawasan USU, silahkan siapa yang mau jadi sekjen dukung kami, nanti ketua Kohatinya dari kawasan kalian gitu. Akhirnya itu bergulir terus-menerus karena memang kita tidak pernah mau membuka ini, memblow up ini secara terang-terangan dan melakukan perlawanan secara terang-terangan bagi kita HMI Wati, sehingga ini akhirnya menjadi kebiasaan tidak tertulis yang berlangsung terus-menerus. Jadi kalau dalam bahasa hukumnya jadi seperti jurisprudensi begitu. Itu terjadi terus sampai sekarang. Bahkan ada ketua Kohati cabang yang baru saja terpilih itu bisa langsung diganti dengan ketua Kohati dari kawasan yang lainnya begitu. Dan itu terjadi, kita pikir ya waktu saya ngobrol dengan Kak Ning, Evi, Yeni, kita pikir hanya di zaman kita yang hanya berbeda 1 tahun masing-masingnya kejadian ini terjadi, tapi ternyata sampai di adik-adik sekarang juga begitu. Dan kadang-kadang HMI Watinya juga ya dibilang apa ya, mau gitu, yang lainnya mau dipecundangi gitu. Akhirnya HMI Wati dengan HMI Wati jadi saling memotong, jadi saling tidak baik hubungannya begitu, hanya untuk karena dipolitisir menjadi daya tawar bagi HMI Wan gitu, dijadikan bargaining posisi bagi HMI Wan. Kisah-kisah tragis ini pengesampingkan, dijadikan alat daya tawar dan seterusnya, ya, itu berlangsung sampai sekarang. Kalau menurut KAI, Kak Ning maupun Kak Yeni dan Kak Evi, mungkinkah perubahan ini kita lakukan? Misalnya, mungkinkah di keluarga yang terdekat, misalnya di adik-adik HMI sekarang ini, yang berlangsung sekarang ini, atau di komunitas alumni seperti di KAHMI misalnya, gitu, ya kan? Nah, apa ya kira-kira perjuangan apa yang kira-kira yang harus dilakukan? Atau para aktivis perempuan dalam hal ini alumni Kohati, alumni HMI Wati, ya sudahlah menyerah saja karena memang sudah begitu adanya. Atau seperti itu? Gimana kira-kira? Silakan. Ayo coba jawab ya, Pak. Iya. Ayo coba jawab, Pak. Jadi gini, ketika kemarin kita habis podcast, entah karena kebetulan atau karena Bang Zahrin melihat podcast itu, Allahu alam, tapi Ai baca di status Facebooknya Bang Zahrin Piliang, yang juga maha guru di HMI, instruktur beliau kan, dia menawarkan, ini posisi HMI cabang Medan dan Batko sedang hidup segan mati tak mau. Bagaimana ini HMI Wati? Apakah bersedia menjawabnya menjadi sebuah tantangan untuk menempati posisi Ketua HMI Cabang Medan dan Ketua HMI Batko Sumatera Utara? Nah, beliau mencolek gitu ya, mentek nama Ai, Yeni, Evi, Kak Ning, Yuni, beberapa nama di tag Tengku Nurjehan juga di tag sama Bang Zahrin. Kami bergulir lah itu komentar-komentar, termasuk Ai bilang, siap Maha Guru, akan ada insya Allah calon HMI Wati dari Fakultas Hukum.
tapi dengan bercanda dan bergurau dengan hashtag buru-buru ayo kabur menuju komisariat Fakultas Hukum USU dengan lari tunggang langgang menghubungi adik-adik begitu. Nah, artinya kalau kami merasa bahwa memang posisi seperti itu yang sejak awal sudah kita bicarakan, ya kami yang harus berjuang untuk keluar dari posisi seperti ini, posisi tidak nyaman, tidak hanya untuk kami tapi juga untuk adik-adik begitu. Nah, makanya tawaran Bang Zahrin Filiang perlu untuk dipikirkan bersama bagi kita alumni HMI Wati dan juga adik-adik yang masih berkiprah di Kohati, baik di komisariat, di cabang maupun di Batko Sumatera Utara. Nah, selain itu, ide kami berempat untuk membuat podcast, untuk membuat webinar tentang kiprah HMI Wati, kiprah kita, apakah itu berupa kenangan dulu kita berkiprah di Kohati maupun sekarang ini, begitu apa-apa yang kita lakukan itu perlu kayaknya untuk kita sosialisasikan, Mbak, secara luas kemana-mana, karena itu untuk membangun spirit buat adik-adik yang masih di Kohati. Kenapa? Mereka tidak sendiri. Ketika mereka merasa kekurangan dana, kekurangan spirit, kekurangan segala macam, baik moral maupun material, kami ada untuk mereka semua. Kami ada untuk kita semua. Kami tetap ada untuk semua alumni HMI Wati maupun HMI Wati yang masih berkiprah di komisariat, di cabang maupun di Batko. Mungkin itu, Bah. Kami lah yang harus berjuang dan juga membuka mata para HMI-wan bahwa apa-apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu jangan lakukan lagi. Kepada kami, kepada istri mereka, anak mereka, maupun lingkungan mereka. Untuk semua perempuan di lingkungan mereka dan di seluruh dunia, jangan lakukan diskriminasi terhadap kami, jangan pinggirkan kami sebagai perempuan yang juga punya potensi yang bisa dimaksimalkan. Gitu mungkin, Mbak. Ya. Kembali ke Kak Ning ini. Kak Ning, Anda setuju kalau untuk mendobrak kultur bias gender ini justru diambil atau dilakukan lewat merebut kepemimpinan di HMI, kalau di HMI misalnya. Anda setuju seperti itu? Pertama, saya kurang setuju dengan istilah mendobrak. Saya lebih setuju dengan istilah membangun. Ya, jadi atmosfer kesetaraan, keadilan ya, bukan adil. Itu dibangun, dan dibangun itu secara smooth, tidak hanya di dunia lelaki tetapi juga di dunia perempuan. Karena jangan sampai kayak tadi justru dimanfaatkan, justru menjadi daya tawar, dan kadang-kadang daya tawarnya cukup lemah dan memojokkan. Kemudian mengenai pengambil alihan kepemimpinan, kalau saya lebih pada berpikir mengenai kompetensi, mengenai kemampuan. Jika memang tidak mampu, kenapa untuk menerima perempuan memimpin? Nggak ada masalah. Sama tadi misalnya seperti yang Evi bilang soal buat kopi. Ya, saya pernah di situasi untuk seperti itu. Tidak masalah buat saya membuatkan kopi. Tidak masalah. Tapi ketika itu menjadi stigma, saya akan marah. Ya, dan saya pernah melakukan itu ketika kami rapat di kepengurusan Pramuka Gudep 00102 KBRI Kuala Lumpur. Nah, ketika itu secara tidak sengaja, ya, ketua Gudepnya mengatakan, Kak Gaya tolong buatkan kopi. Nah, itu kata-kata yang tidak tepat. Ya, jadi kalau misalnya saya ingin membuat kopi, tidak masalah saya buatkan kopi. Sama juga kalau lelaki melakukan itu. Ya, ketika kita rapat, ternyata seseorang bangun dan membuat kopi, membuatkan Indomie, tidak masalah. Aduh, keucap ini merek sesuatu pula, ya. Jadi kepengen membuatkan sesuatu, nggak masalah. Buatkan kopi nggak masalah, buatkan teh nggak masalah. Boleh kita yang buat, boleh lelaki yang buat, nggak masalah. Sama juga dengan kepemimpinan. Jadi saya tidak pakai istilah merebut, yaitu datar aja. Ya kalau memang layak perempuan untuk menjadi ketua HMI, silakan. Jangan halangi. Apalagi seperti yang terjadi sama Ai itu, memalukan itu. Saya baru tahu
kami berada di periode setahun yang berbeda. Saya ketua Koatibatko, harusnya berikutnya Yeni. Ternyata Yeni nggak jadi ketua Koatibatko, sementara mungkin saya lagi sibuk dengan diri saya sendiri. Saya nggak tahu. Ternyata saya tuh tidak berhasil ya sebagai ketua Koatibatko untuk meneruskan kepemimpinan seorang ketua Koatibatko. Nah, ternyata saya nggak tahu juga bahwa seorang AI bisa dijadikan seperti itu. Ya kan, itu tidak pantas. Biarkan aja lah bersaing sama-sama, apalagi dijadikan daya tawar. Sedangkan kalau misalnya saat itu AI itu layak memimpin ketua HMI, menurut saya nggak ada masalah. Silakan aja. Jadi kita itu jangan lagi lah bersaing dengan istilah lelaki dan perempuan. Tapi kita bisa memajukan kompetensi. Nah, kalau sekarang kita masuk, ya ini kita sambil dari masa lalu kita berjalan terus ke masa depan. Ya, kita udah memasuki revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, harusnya kita itu memang berjalan bersama, nggak ada lagi dipotong-potong. Istilah Yeni tadi diamputasi. Kalau memang berkemampuan, kenapa? Nah, jadi saya tadi menggunakan istilah yang lebih dekat gitu ya, Bang Adi, nggak pakai istilah mendobrak, juga nggak pakai istilah apa tadi. Jadi biarkan ini jalan merata, ya kan? Kalau misalnya pengalaman masa lalu saya itu, saya menjadikan sekarang bagian dari pembelajaran saya, ya. Tapi di bagian lain saya berpikir tentang istilah khalifah, ya, istilah tugas bahwa kita berada di muka bumi ini sebagai khalifah. Tidak dikatakan itu untuk laki-laki atau untuk perempuan, tidak. Khalifah mentadbir, memimpin, mengendalikan itu kepada insan, ya, tidak hanya kepada lelaki, tidak hanya kepada perempuan. Hanya saja perempuan punya tugas khusus. Ya, jadi kalau misalnya di HMI itu ada kohati, sebenarnya di situ adalah bagian untuk kita belajar secara khusus tentang wanita. Ya, bukan karena ada kohati lalu kita tidak bisa berkiprah di HMI. Nah, itu yang salah. Jadi kalau saya sebenarnya pernah ya memasak di camping, ya, itu bagian yang saya justru dapatkan di kohati. Tetapi kalau itu dijadikan bagian sehingga saya tidak bisa misalnya memimpin di HMI, itu salah. Walaupun memang ternyata di dalam perjalanan karir saya di HMI, saya tidak dapatkan itu. Saya tidak pernah menjadi pengurus di luar kohati. Ya, di komisariat saya di keperempuan, di cabang saya 2 periode, di keperempuan, kemudian di Batko, dan saya batal ke PB. Nah, saya berharap itu tidak seperti itu. Silahkanlah perempuan berkiprah juga di dunia yang sama, dan jangan pandang itu, jangan amputasi. Ya, jadi kalau misalnya punya kapasitas, ayo dibangun kapasitasnya, dijadikan mitra. Ya, Kak Ning ternyata masih seperti Kak Ning yang dulu, itu HMI yang lembut dan kesan kelembutan itu seolah-olah nggak progresif ini, Kak Ning ini. Gimana tanggapan Kak Elvi gimana nih? Kesannya sepertinya kurang progresif gitu. Jadi gini, memang selalu perempuan itu susah dikasih peluang. Harus kita sendiri yang mendobrak. Sama kalau kita cerita kuota 30%. Kenapa perempuan minta kuota 30%? Karena memang posisi perempuan itu tidak diberikan. Akhirnya kita sendiri. Nah, begitu juga dengan kita yang perempuan-perempuan alumni HMI Wati ini, bahwa memang semuanya kita belajar, kitalah yang memang ya terlepas lah mau istilahnya mendobrak, mau pakai bahasa yang halus mungkin. Kalau saya lebih senang mendobrak, ya kan? Karena memang nggak bisa. Karena kalau kita cerita iya saja selesai. Karena memang terlihat juga sekarang ini, Mbah, perempuan di KAHMI ini lebih banyak memposisikan diri dia. Udahlah jadi pengurus porhati aja. Di daerah-daerah mungkin beberapa daerah hampir di pengurusan KAHMI-nya sebagian besar laki-laki. Perempuannya mana? Saya bilang, udah kan ada di Porhati. Akhirnya perempuan sendiri yang menaruh posisinya itu di level bawah. Makanya harus ada gebrakan, harus ada yang mendobrak. Perempuan itu bisa maju. Karena bukan tidak mungkin, pada waktu menjelang musda, kita sempat mengisukan bahwa ada perempuan mau jadi ketua umum MD KAHMI Medan. Disebutkan satu nama yang menurut kami itu layak dan sangat pantas dia maju. Tapi akhirnya
kakanda HMI One itu sendiri, alumni HMI itu sendiri bilang, janganlah perempuan, laki-lakilah dulu. Saya langsung, sama saja. Nah, jadi kalau sikap jangan perempuan laki-laki dulu itu alasannya apa? Apa karena kompetensinya tidak cukup begitu? Padahal kalau dilihat potensi, lebih berpotensi, lebih layak si perempuan ini dibanding yang laki-laki itu. Tapi karena judulnya dia adalah perempuan, no way. Jadi memang gebrakan itu harus dari kita. Sama kayak misalnya sekarang kita bilang, kenapa adik-adik HMI begini? Kan terkadang kan kita nih semua terjebak dengan euforia masa lalu. Waktu masa kami, kan nggak boleh kita cerita, setiap orang punya masa kan. Nah jadi yang penting sekarang bagaimana nih? Di komisariat, kita baliklah ke komisariat, kita bina adik-adik HMI Wati di komisariat, biar nggak ngalami seperti yang kami alami. Jadi tugas kami memang harusnya mendidik lagi, membuat gebrakan atau apalah namanya, balik ke sana, kita lagi yang membina adik-adik itu, terlibat. Jadi nggak usah cerita, jangan lagi dibilang, nggak selesai-selesai ber-HMI ya, sampai mau turun ke komisariat. Kadang kan ada, sampai dibilang ya pokoknya, intervensi, muncul lagi bahasa-bahasa itu kan. Padahal itu sebenarnya perlu. Kita bersama membina, kita yang, apalagi yang kakak-kakak yang hebat-hebat inilah, pasti punya ya komisariat kita masing-masing, atau kita bersama bergandeng tangan, semua kakak-kakak ini, bukan hanya fokus di komisariat dia, tapi kita buat gebrakan, kita bersama, bantu adik-adik komisariat menggandeng Kohati Cabang Medan, untuk, kan lewat tangannya Kohati Cabang Medan, nah kita bisa masuk, kan kita nggak bisa juga ujuk-ujuk masuk nih. Nah jadi bersama-sama kita bergandengan dengan Kohati Cabang Medan, saling memberdayakan, sehingga kita tidak diperdaya. Oke. Ini cukup menarik bincang-bincang kita nih. Seperti dugaan saya semula, bahwa ngobrol soal HMI Wati itu adalah ngobrol yang soal yang paling hangat dan pasti seru. Sesi ini saya ingin masing-masing tamu podcast Alimbas pada hari ini, Kak Ning, Kak Ai, Kak Elvi, dan Kak Yeni, membuat semacam closing statement, kata-kata penutup terakhir yang menyimpulkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan perenungan untuk para aktivis perempuan saat ini, baik di keluarga besar HMI maupun di luar HMI, termasuk juga perenungan bagi kaum lelaki. Kalau saya kan enak bisa langsung berdialog dengan para tokoh-tokoh aktivis perempuan ini. Tapi kan yang lain belum tentu. Nah silakan, di sesi ini dimulai dari siapa dulu nih? Sebetulnya kemarin kami sudah berbagi tugas bahwa closing statement akan kami serahkan kepada yang paling senior di antara kami, yaitu Kak Ning. Dan kami sepakat karena nanti kalau kami masing-masing memberikan statement, closing statement, nggak selesai-selesai ini, Bah. Oke, kalau begitu. Kita boleh sedikit ya sebelum Nining. Silakan. Sedikit saya itu sebentar paling dulu. nggak suka. Sudah selesai, Kak Ai? Sudah selesai. Kak Yeni dulu. Ya dikit aja gitu kan. Maksudnya dari sisi kelembagaan ini ya, paling nggak suka gitu kalau akhirnya isu dialihkan kepada lembaganya. Misalnya kalau mau kongres gitu ya, kalau mau munas bubarkan Kohati gitu ya, isunya bubarkan Kohati. Saya pikir lembaga itu kan hanya media. Ada atau tidak ada lembaga tidak menjadi halangan bagi perempuan untuk menunjukkan potensinya, kemampuannya, dan juga tidak menjadi alat. Jangan lembaga ini jadi alat. Mentang-mentang sudah ada Kohati ya sudah ada Kohati ya dikohatikan semua gitu kan, dikandangkan ini HMI Watinya, tidak seperti itu kan. Jadi jangan isunya ke lembaganya gitu. Mungkin itu saja yang saya soroti dalam hal organisasinya ya. Karena kita cerita tentang HMI dan KAHMI. Jangan isu lembaga gitu. Bukan itu solusinya, bukan lembaga solusinya. Itu aja mungkin, terima kasih. Oke. Ya, sebelum ke Kak Ning, Kak Elvi, masih ada yang ingin disampaikan? Silakan.
Enggak, ya paling itu tadi, kita berharap kita sama-sama belajar bergandengan tangan. Kalau memang mau ada yang diubah, kita sama-sama mengubahnya. Kita nggak bisa sendiri-sendiri dan nggak hanya bercakap-cakap aja. Action yang diperlukan. Action. Oke, baik. Kanin silakan memberikan closing statement seperti yang sudah. KAI nanti terakhir satu bagian. KAI silakan. Oke, silakan. Nah, saya pikir ini saatnya ketika sebetulnya pertamanya karena kita diajak untuk kilas balik masa lalu kita berkohati gitu, ber-HMI, dan akhirnya kita semua kami para alumni HMI Wati menyadari semua ini, dan kami ingin saatnya ini mungkin Allah tunjukkan ini ya, Kak Ning, Kak Evi, Kak Yeni, juga Aba. Mungkin ini waktunya bagi kita untuk mengoptimalkan semua kekuatan potensi alumni HMI Wati dan juga para aktivis HMI Wati yang sedang menjalankan amanahnya baik di Kohati Komisariat, Kohati HMI Cabang Medan, dan Kohati HMI Batko Sumut, untuk bersama-sama juga dengan Forhati Medan, Forhati Sumut, dan semua alumni HMI Wati, meskipun yang saat ini tidak memegang amanah di kelembagaan Kohati maupun Forhati, sepertinya ini momen kita untuk kembali bersama-sama untuk menyadarkan semuanya, dan juga kita, banyak juga HMI Wati yang nggak sadar kalau diperdaya, dijadikan daya tawar, dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan bukan hanya ada di kelembagaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Ini menjadi itibar, ini menjadi pengalaman, menjadi ibroh buat semuanya untuk bersama-sama memposisikan kita adalah makhluk Allah yang sama. Hanya dengan keistimewaan bagi kita para perempuan diberikan beberapa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu patut disyukuri, bukan menjadikan kita menjadi warga nomor 2 dimanapun. Mungkin itu aja, Bah. Oke, silakan Kani. Baik, terima kasih Bang Adi. Terima kasih Adinda Ai, Adinda Yeni ini panggilnya biasa nih, nggak panggil adik ya. Kemudian Adinda Elvi, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh ketiga teman saya ini, maka kami melalui diskusi sebelumnya insya Allah akan melakukan perjuangan terus untuk membangun sebuah keadaan yang semestinya untuk para wanita, khususnya di sini kami di ranahnya HMI Wati. Ya, jadi kami akan mendesain sebaik mungkin bagian dari perjuangan kami, sementara masih ada umur, sementara mungkin kami juga sudah mulai sedikit berkurang wilayah domestik yang harus kami emban, ya, sebagaimana diajarkan oleh Kohati kepada kami tentang kewajiban sebagai putri, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Jadi kami insya Allah ini akan terus kami emban, gitu ya, dalam perjalanan hidup kami. Itu dari sisi perjuangan. Kemudian dari sisi keberadaan seorang perempuan HMI Wati, ya, saya mau ambil satu bagian sebelum saya ambil ke satu bagian yang terakhir, bahwa bukan tidak jarang, mungkin secara umum ya HMI Wati khususnya perempuan itu umumnya itu menghadapi keadaan yang tidak biasa dalam keseharian, ya, mungkin dalam perjalanan rumah dan keluarga, lalu ketika keluar, ya, dia harus bertarung lagi dan dibuang, disingkirkan. Itu sesuatu keadaan yang tidak adil. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ada sebuah biji dari pohon pepaya yang tumbuh di bebatuan, kemudian dia bisa keluar menjadi tumbuhan pepaya dan bisa berbuah, tapi tiba-tiba harus dipotong atasnya, itu kan menjadi kurang bermanfaat. Kalau dia cukup kuat, dia akan menumbuhkan cabang baru dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Tapi kalau dia tidak cukup kuat, habislah kompetensi itu. Nah, yang terakhir, kalau kita kembali kepada Islam, kita lihat
hukum waris. Bagaimana perempuan itu sebenarnya terlindungi. Iwat itu sebenarnya terlindungi oleh siapa ayahnya, oleh saudara laki-lakinya, oleh anak lelakinya, dan oleh pasangan hidupnya. Dan sebenarnya bagian dari kewajiban lelaki itu adalah menjamin bahwa perempuan itu mendapat pendidikan yang cukup, ya, mendapat pengawalan yang cukup. Jadi kalau sekarang contoh saya keluar tidak pakai kaos kaki, itu anak saya akan memberitahu, ya, tapi sebenarnya dia juga harus melihat bahwa ibunya juga harus punya kesempatan membaca lebih banyak Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau Abah Hadi punya kesempatan untuk ikut membangun suasana ini buat perempuan, bagian dari sedekah jariahnya Bang Hadi, ya ini tolong didengungkan kepada sesama kita. Ya saya kira ini dari tujuan nasional, bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa juga, karena perempuan itu adalah aset, seperti kata Evi tadi, aset. Jadi kenapa harus disingkirkan? Harusnya diberdayakan. Jadi lembaga Kohati yang dikatakan Yeni harus eksis. Tidak ada bicara itu lagi. Kalau bicara itu kita anggap itu primitif. Ya, karena memang lembaga itu diperlukan karena bagian dari pendidikan. Oke, Bang Adi, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Terima kasih banyak atas peluang ini. Mohon nanti kami didukung kalau kami ingin melakukan proses pencerdasan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Primitif tadi ya, Terima kasih primitif. Kak Ning, Garis Kak bawah. Ai, Kak Elvi dan Kak Yeni sudah bersedia hadir di spesial podcast Alimbas. Kita berharap dalam kesempatan-kesempatan lainnya masih bersedia untuk hadir bersama kita. Netizen dan warga Alimbas, alumni HMI Cabang Medan, dimanapun Anda berada. Demikian tadi obrolan seru kita bersama para penulis kisah nyata 49 catatan sejarah diri alumni HMI Cabang Medan. Dalam buku Di Bawah Rindang Ponseri, volume kedua, tentu saja ada banyak cerita-cerita kisah lainnya selain yang ditulis oleh para narasumber kita hari ini. Karena itu, silakan Anda baca lebih lanjut. Anda wajib memiliki buku ini dan segera pesan sebelum kehabisan lewat WA salah satu editor buku ini, yaitu Ahmad Arifin Tahu. Sampai berjumpa dalam sesi Alimbas Spesial Podcast selanjutnya, hanya di Alimbas TV. Dari alimbas.com, media literasi, edukasi, dan informasi yang insya Allah mencerahkan bangsa. Saya Haji Biono, lebih dan kurang mohon maaf. Mohon undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.